Kami adalah social enterprise dengan 2 visi utama. Jadi memang fokusnya pada isu sampah makanan atau food waste, tapi at the same time juga kita concern kepada isu kesetaraan akses pangan di masyarakat. Jadi kita melakukan food rescue ini yang pertama memang kita berpartner atau bermitra dengan industri hospitality sama bisnis makanan ya. Jadi termasuk restoran, hotel, kafe, bakery, retail, distributor buah, dan lain-lain. Kalau mereka ada makanan yang tidak terjual di hari itu, yang sebenarnya kondisinya masih sangat bagus, masih sangat layak makan, tapi biasanya terbuang gitu ya, karena mereka harus jaga standar kualitas. Nah, makanan-makanan itu yang kita pick up, kemudian kita sortir lagi untuk memastikan food safety-nya, untuk memastikan tetap layak makan, kemudian kita distribusikan ke warga prasejahtera. Semua sumber daya yang kita pakai untuk memproduksi makanan itu dari hulu sampai makanannya tiba di piring kita. Jadi termasuk sumber daya yang hilang adalah sumber daya lahan, air, tenaga kerja atau buruh, labor, terus energi fosil yang dipakai untuk mentransport makanannya, untuk masak, dan lain-lain. Jadi sebenarnya ketika sampah makanan itu tertumpuk nih di TPA, dia akan mengeluarkan gas yang namanya gas metana. Nah, gas metana ini 23 kali lebih berbahaya dari karbon dioksida dan dia ikut berkontribusi ke global warming atau ke pemanasan global. Ada penelitian yang menyebutkan bahwa kita cenderung menghasilkan lebih banyak sampah makanan ketika kita belanja dalam jumlah yang besar dibandingkan kita belanja dalam jumlah sedikit tapi lebih sering gitu. Kenapa? Karena kalau kita belanja banyak nih, terus kemudian kita tumpuk ya di pantry atau di dapur, kita akan lebih mudah lost track atau apa tuh istilahnya ya, luput gitu makanannya, kita udah nggak keinget lagi apa aja yang udah kita beli, terus tiba-tiba beberapa hari kemudian baru nyadar, oh ternyata susunya udah expired, misalnya ada keju yang udah nggak bisa dimakan lagi misalnya. Sederhananya, meal prep itu adalah kita menyiapkan dalam beberapa kurun waktu ke depan, misalnya seminggu atau 3 hari ke depan, kita akan makan apa aja. Nah, kemudian kita list tuh bahan-bahan yang kita butuhin nih, kalau kita mau makan ini, kita butuh bahan apa, terus kemudian kita belanja sesuai dengan list itu aja. Sebenarnya makanan jadi lebih gampang rusak karena nggak ada sirkulasi udara gitu. Kemudian yang kedua, kita jadi gampang lupa nih, kita tuh punya barang apa aja sih di kulkas gitu. Jadi biasanya barang-barang yang kesimpan atau ketimbun di belakang itu yang kita sering lupa. Oh ternyata ada toge, ternyata ada tahu yang kita udah simpan udah 3 bulan di situ misalnya.